Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesehatan yang paripurna. Semoga kesehatan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Gini loh, tak cerita ya. Memasuki usiaku 14 tahun, serasa menjadi orang yang paling berharga. Kalian masih ingat usia itu? Saat SMP dulu? Sudah berlalu cukup lama. Itu saat aku naik kelas 9 di SMP. Wih, jadi siswi paling gede di sekolahan. Tahu nggak? Tinggi, semampe, putih, keren. Jadi idola banyak anak-anak. Apalagi saat MOS. Sweet. Tapi itulah awal musibah itu. Bukan hanya anak-anak SMP saja yang idolakanku ternyata. Anak-anak yang lebih gede pun, SMA, ya kan, kuliahan, yang sudah tidak sekolah, mereka juga mengidolakanku. Singkat cerita, banyak mereka kutolak. Jadi kutolak tembakan anak-anak itu. Cile tembakan. Ya begitulah. Karena aku belum mau pacaran. Iya. Aku sadar ibuku kan single parent yang bebannya berat banget. Saat bapakku meninggal dahulu, saat aku kelas 7, tak tahu apa yang terjadi. Setahu bapak sakit terus meninggal. Terus ibuku jadi sendirian, hanya berdua denganku. Di rumah dimana waktu itu bapak membuat rumah kecil bagi kami, ya kan. Kami hanya tinggal berdua saja. Warung kecil di bagian depan itu adalah napas kehidupan kami. Dari sanalah kami bisa menghidupi diri dan termasuk biaya sekolahku. Ibu menjadi tempat curhat yang asik. Jadi ya aku nurut saja saat ibu melarang pacaran. Kutolak semua tembakan itu. Tapi tidak bisa bohong bila auraku memancar setiap hari. Lah prive, anugerah Gusti Allah ya itu. Pancarannya sering menggoda banyak lelaki. Itulah awal musibah itu tadi saya katakan. Tahu nggak? Aku tolak mereka tetap maksa loh. Apalagi waktu ujian akhir kelas 9 telah selesai. Wah, bertubi-tubi para pemuda menyambangi rumahku. Sore, siang, malam. Asik juga sih. Jualan ibuku laris manis, ya kan. Mereka beli di situ. Tapi tetap aku tidak mau pacaran. Titik. Sampai di suatu ketika aku pulang dari eskul sore hari. Angkot yang menuju rumahku sudah tidak ada. Boncengan pun juga tidak ada. Akhirnya aku berjalan menyusuri jalan pulang ke rumah melewati pematang sawah sendirian. Jembatan dan gerumbul pepohonan yang aku lewati itu entah kayu apa saja, sendirian. Tepat di dekat jembatan dan gerumbulan kayu itu, aku disergap oleh seseorang. Ditelikuk, dipaksa masuk gerumbulan kayu. Aku merontak, dibekap lagi. Aku merontak lagi, dibekap lagi. Sampai aku tak mampu lagi merontak. Bau ciu tercium pekat hingga aku merasa tak ingat apa-apa lagi. Sempat kulihat wajahnya sekilas, pemuda desaku yang dulu pernah kutolak jadi pacar. Setelah itu gelap, panjang seakan tak berujung. Semilir angin sore menerpa muka hingga aku tersadar dengan tergesa aku berdiri. Namun aku jatuh kembali saat dua kakiku tak mampu menopang rasa sakit di sekitar paha. Dan darah mengucur itu membuatku menjerit menangis. Oh, ternyata durjana itu telah merenggut kegadisanku. Ya Allah ya Rabbi, apa yang terjadi padaku? Namun tiada sesiapapun yang datang menolong. Sepi senyap. Entah, sore begitu sunyi. Mungkin tak berani menyapa hangat saat melihatku tersiksa sendiri. Tertatih aku kembali berjalan pulang.
Ada saat di mana sebuah motor yang melewatiku, seorang guru menawarkan tumpangan, tapi aku malu hingga menolak tawarannya. Hingga sampailah aku di rumah di ujung senja yang redup, terguguk menangis hingga mengundang tanya ibuku. Saat ibu memelukku, pecahlah tangisku lebih keras, memampas seluruh amarah, benci, malu, tak berdaya. Hingga berkali-kali aku tak sadarkan diri. Ya Allah, ya Rabb, hanya ibu yang ada, sedangkan bapakku telah sampai di alam baka. Dalam tangisku aku merintih bercerita dengan tersendat atas apa yang aku alami di dekat jembatan itu. Dengan isyarat telunjuk di bibir, aku diminta untuk diam oleh ibuku, karena nasibku hari itu sedang dipertaruhkan. Kemarahan mereka memuncak saat malam semakin gelap. Namun kepada siapa harus mereka lampiaskan? Gak ada satupun yang mengetahui siapa yang melakukan. Entahlah, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Aku seakan sudah melupakannya. Saat memasuki 15 bulan usia anakku, Brosis tahu, alhamdulillah aku diterima melanjutkan sekolah di sebuah SMK swasta di kotaku. Kok bisa? Ya, saat mendaftar aku menutupi statusku. Aku tidak menceritakan kejadian yang dulu itu. Sekolah mungkin pada akhirnya tahu, tapi aku tidak mau tahu. Dan mereka pun pada akhirnya tidak pernah mempertanyakannya. Dan bagiku it's okay. Semakin banyak orang yang tidak tahu, semakin baik bagiku ya. Karena toh aku masih bisa melanjutkan sekolah, memenuhi cita-citaku yang ingin sekolah di sekolah swasta itu. Hingga wisuda kelulusan pun menjadi akhir yang bahagia, haru, penuh semangat. Dene saya dulu punya masalah seperti itu, bisa melanjutkan sekolah sampai wisuda kelulusan. Wah, luar biasa. Jangan tanya bagaimana aku melewati hari-hariku dengan malu saat bertemu setiap orang. Aku tahu mereka tidak mengetahui apa yang terjadi padaku, tapi aku malu. Jarang sekali aku keluar kelas. Rutinitasku paling kelas, WC, perpus, warung sebentar, masjid, kelas lagi, WC, perpus, warung sebentar, masjid, kelas lagi. Dan itu teman dekatku hanya satu, anak yang tidak banyak tanya, pendiam tapi cerdas luar biasa, terkenal dengan gadis berjilbab panjang. Dia sangat setia menemani. Dan kerennya lagi, dia juga tidak pacaran. Apa tidak normal? Dia itu sangat normal, punya cinta terpendam kepada seorang guru ngaji, jomblo di desanya. Tergagum dengan tilawahnya, tidak kaya tapi baik hati. Namun dia tidak mau mengungkapkannya, tidak mampu mengungkapkannya. Hanya padaku dia bercerita. Dan dia pendam itu hanya dalam doa-doanya, berharap Tuhan yang Maha Kasih mau mengabulkannya. Tak perlu kusebut namanya, tapi tahu nggak? Sekarang dia jadi asdos. Apa asdos? Ya asdos, asisten dosen di tempat dia kuliah sekarang. Keren banget, bangganya aku punya teman seperti itu. Dan kerennya lagi, sampai hari ini dia tidak lupa padaku. Bertahun-tahun kita berpisah pun dia tidak lupa padaku. Oke Brosis, sedangkan aku saat ini aku telah bekerja. Keren nggak tuh? Tamat dari SMK, aku dihantarkan kerja di sebuah PT perakitan komputer di Jakarta. Tesnya di sekolah, lalu diantar ya, naik bis bareng-bareng yang lain, dicarikan kos-kosan ya kan, sama teman-teman satu kota, kan enak ya kan. Pendapatanku cukup untuk membantu ibu dan menghidupi anakku. Dan sudah 1 semester ini aku menempuh kuliah kelas karyawan di sebuah universitas swasta berkat dorongan temanku itu. Capek? Ya iyalah, tak perlu ditanya, itu pasti jelas aku capek. Tapi aku enjoy saja. Tantangan kerja di samping kuliah itu banyaknya minta ampun. Yang inilah, yang itulah, yang entah apa lagi. Tapi tidak apa-apa, ku jalani, toh aku baik-baik saja. Inilah aku dapatkan kondisi pabrik dengan pertemanan yang menarik, tempat kos yang asik, dan kuliner yang ciamik. Berat badanku bertambah sedikit gemuk. Jadi itu mungkin yang membuatku tidak terlalu mencolok di mata laki-laki. Ngelantur. Fokus kuliah itu. Ya, fokus kuliah. Bangganya aku bisa kuliah.
Lah wong desa kok bisa kuliah? Tahu nggak kuliah apa? Kuliah hukum. Jan, koyo ngimpi. Entah itu jurusan yang ku ambil, kok kenapa begitu ya? Ya ambil saja. Mungkin suatu saat itu berguna bagi masyarakat. Entahlah, yang penting ku jalani saja. Kurang apa lagi coba? Bagiku Allah Maha mendengar keluhanku saat dulu aku mengeluh padanya tentang nasibku setelah kejadian itu. Dan Allah mengabulkan doa-doaku untuk melindungiku dalam berbakti kepada ibu dan anak-anakku. Maaf, anakku cuma satu. Belum nambah lagi. Ya mungkin saat manusia semuanya menutup mata dariku, aku selalu menemukan kedamaian bersamanya yang Maha Kuasa. Coba, kurang apa lagi hidupku? Kadang aku iri dengan teman-temanku yang melewati masa itu baik-baik saja, ya kan? Santai, nggak ada masalah. Tapi tidak mengapa, it's okay, karena aku masih punya ibu dan anakku. Dan yang pasti aku punya Allah yang selalu mendengar curhatku. Kadang kangen, rindu, mendera menjadi berat bagi saat teringat ibu dan anak. Ibu bahagia saat aku menyapanya, bicara padanya, bercerita dengannya. Begitu juga anak. Ibu cuma butuh aku bicara, butuh aku menyapanya. Ibu butuh aku bercerita dengannya. Sudah terpenuhi itu ibu. Senangnya minta ampun, doanya mengalir untukku dan anakku. Namun buatku rindu itu berat minta ampun. Buatku loh, itu berat sekali karena jarang bertemu dengan mereka. Tapi itu selalu bisa kureda setelah beberapa lama aku tumpahkan air mataku di atas sajadah malam menjelang pagi. Aku kuatkan hatiku untuk terus berjuang menggapai mimpi, membahagiakan ibuku dan anakku. Aku tahu banyak orang yang mungkin lebih susah dibanding hidup yang kujalani. Maka aku tak suka memandang ke atas kepada orang-orang yang lebih beruntung dariku. Tapi aku selalu melihat ke sekitar dan sedikit lebih ke bawah, di mana lebih banyak lagi orang yang nasibnya lebih buruk dariku. Orang-orang yang terpinggirkan karena kemiskinan, karena kebodohan, karena korban kejahatan dan lain-lain. Cile sok filantropis. Tahu nggak filantropis? Itu loh orang-orang yang mengaku dirinya relawan-relawan itu untuk musibah apa saja. Mereka datang saat banjir, datang saat gempa, saat longsor dan lain sebagainya. Kan keren. Mereka sambangin itu kolong jembatan, kumpulan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Mereka masuk ke pedalaman di mana keterbelakangan pendidikan menjadi hantu yang menakutkan. Mereka ambil anak-anak jalanan, anak-anak yang lari dari rumah, yang dibuang, yang entah orang tuanya siapa. Mereka himpun, mereka didik, mereka ajari keterampilan fisik dan agama hingga dapat kembali ke masyarakat dan membangun masyarakat, berguna untuk masyarakat. Wih, jos lah. Proses tahu nggak? Aku tuh udah mulai gabung dengan filantroper. Tahu nggak filantroper itu? Pasukan filantropis gitu. Pelatihannya cukup berat loh, tapi asik. Karena kepada mereka lah aku berguru bagaimana membunuh rasa itu. Rasa marah, rasa benci, rasa malu, rasa tak berdaya. Dan kukatakan kepada dunia, aku akan menaklukkanmu. Akan kugenggam dunia di tanganku dan akhirat dalam hatiku. Proses semuanya. Kemarin temanku si gadis berjilbab panjang itu dilamar sama dosennya. Wah, alhamdulillah rabbil alamin. Cerdas ketemu cerdas ya kan. Jadi istri kedua. Hush, jangan longo gitu dong. Biasa saja kali. Dan aku bahagia sekali menerima lamaran guru ngaji jomblo dambaan temanku itu. Jalijol. Nah piye? Begitulah yang terjadi. Nikmati saja. Wahai Durjana, ingat, pukulanmu yang tidak membuatku terjatuh sangat berbahaya bagimu. Pukulanmu yang tidak membuatku terjatuh justru menguatkanku. Tapi aku tetap memaafkanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.